Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada gurunya, yang kami hormati Kepala SD Supriyati, yang hormati Ketua KKD beserta jajarannya, Bapak Ibu guru pendamping lomba untuk anak-anak yang Allah akan tampil di tingkat kota, dan anak semuanya yang berbahagia bersyukur dan Allah yang kuasa kita bersyukur dan mengucapkan sehat walafiat dan semuanya sehat. Anak-anak sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semuanya juara ya? Siap juara, amin. Mudah-mudahan yang berpelatihan dan guru-gurunya semuanya menjadi juara. Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya diberkahi dan mendapatkan syafaat turunan dengan mengawal kegiatan anak menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan anak-anak yang mewakili menjadi duta kecamatan. Jadi sekarang anak-anak Anda akan mengucapkan selamat sudah masuk seleksi tingkat kecamatan dan akan mewakili kecamatan berjurusan di tingkat kota. Mudah-mudahan sehat walafiat dan juara semuanya. Amin. Amin banter makbul Allahumma. Amin. Ya. Selanjutnya di tingkat kota semuanya menyiapkan semacam ini. Ya, pelatihan dan training center untuk meningkatkan baik dari sisi kompetensinya, kemampuannya, itu juga mentalitasnya. Tadi kan berarti Anda selaku anak yang akan mewakili tingkat kecamatan sudah punya pengalaman real. Kemarin pas saat lomba, gimana kemarin saat lomba? Grogi apa biasa atau malah nyaman? Anak-anak gimana rasanya? Grogi, deg-degan, ya deg-degan ya. Deg-deg. Ya, itu biasa. Nah, kalau Anda pengalaman tadi ketika Anda tampil tambah grogi, deg-degan, apa mulai berkurang deg-degannya? Nah, mulai berkurang apa masih deg-degan seperti kemarin pas saat lomba? Berkurang kan? Berkurang. Ya secara logika pasti berkurang. Tetapi potensinya semakin meningkat. Nah ini harapannya begitu. Dan nanti kalau bisa juga tidak hanya sekali. Nanti para bapak ibu guru di sekolahannya untuk melanjutkan tampil di sekolahan. Siapa yang akan melihat bisa bapak ibu gurunya di depan bapak ibu guru. Sehingga anak akan punya pengalaman yang ketiga. Kalau dari sisi teori semakin sering dipraktekkan akan semakin bagus capaiannya. Ini teorinya begitu. Jadi Bapak Ibu semakin anak sering tampil di apapun eventnya, kalau itu berkaitan dengan keterampilan keagamaan dan sebagainya, semakin lebih banyak akan meningkatkan potensi dan kompetensi anak didik kita. Ini yang pertama ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sangat mengharapkan sekali. Tadi di rekam betul. Itu nganu Pak. Ini apa? Untuk dokumen pribadi pribadi. Karena buat taktik nanti Ya. jangan sampai ditiru kecamatan lain. Artinya begini, artinya dokumen itu sudah bisa diketahui bersama-sama oleh satu kecamatan betul. Misalkan hasil tadi kan dilihat, ya kelemahannya di mana, kelebihan di mana dibanding kemarin pas saat lomba. Sisi kelemahan kemarin kan sudah tahu kan, misalkan pamer untuk grogi dan sebagainya sekarang berkurang, berarti dari sisi grogi ini mulai berkurang, berarti kualitasnya makin naik. Itu para pendamping punya nggak dokumennya kemarin? Ayo, kemarin pas lomba pendamping itu namanya bukan pendamping. Kalau hanya ngantar itu namanya pengantar. Kan surat tugasnya kan mendampingi. Mendampingi itu di dalamnya berkaitan dengan kubu rampe, menyangkut dokumen dan sebagainya sampai pada dokumen hasil. Ketika lihat mendampingi yang juara sebut lambung itu bukan mendamping, pengantar.
Ada juga ngantar tapi balik orang diantar kan nyono. Nah, barang penting ngantar kok Pak. Kalau mau kerja. Ini kita mendampingi anak. Jadi mendampingi itu ukurannya di dalamnya administrasi dan rekaman dan laporan sekaligus laporannya. Jadi Bapak Ibu, ini penting untuk para pendamping. Jadi pengalaman kami ketika di SMA 3 mendampingi yang mulai dari A sampai Z itu kami tahu. Ya, sampai pendanaan dan sebagainya kami tahu. Dan itu terlaporkan secara baik tentu juga dengan orang tuanya. Dampaknya luar biasa. Dari orang tua malah di luar ekspektasi kami selaku pendamping. Sehingga ketika kegiatan levelnya di tingkat nasional, malah dari sekolah sudah disiapkan, malah orang tua pun malah menyiapkan yang coba. Itu ekspektasi dari posisi kita melakukan sebuah pendampingan secara maksimal. Nah, Bapak Ibu, ada nggak yang punya dokumen kemarin pas lomba? Ayo para pendamping, anaknya lomba, apa yang dilakukan oleh jenengan sebagai pendamping? Foto, mending. Nah, kalau pas lomba, apa cukup dengan fotonya? Kan butuh video. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada nggak yang mau video kemarin? Kemarin ada, cuma dari luar soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak diizinin dari dalam, dari luar. Kan pakai kaca. Yang penting kan ikune, oh tampilannya ini. Apa yang bisa kita ambil selaku pendamping. Jangan kemudian panjenengan mohon maaf terlalu jujur Pak orang oleh rekam. Maksudnya rekam iki kayak ke depan terus begogok terus kayak ora oleh. Kalau dari luar ya oleh, yang penting tidak mengganggu esensinya kan begitu. Sehingga anak itu bisa eksplor di dalam penampilannya. Maksudnya kan begitu, panitianya begitu. Dan apalagi dengan pola sekarang seleksi berbasis kepada bukan satu wilayahnya itu kan luar biasa. Dan itu kejujurannya sudah menjadi sebuah ukuran. Sopo sing juara sudah bukan urusan dari KKG ataupun sekolahan ataupun pendampingnya. Ya memang itulah kemampuan anak-anak kita. Nah itu perlu ada rekaman gitu. Nah selanjutnya ketika sudah punya rekaman dibanding dengan yang sekarang. Itu panjenengan mendampingi tidak dari nol lagi, tapi dari capaian kemarin juaranya itu. Nah, berikutnya, tugas berikutnya adalah kita sebagai pendamping mencari dokumen video tahun yang kemarin. Yang juara 1 itu siapa? Misalkan di web ada, ambil. Kemudian anak-anak disuruh lihat coba setelah database dan sebagainya direfleksikan. Kemudian diberikan video yang tahun kemarin. Anak-anak juga bisa mencari sendiri. Mencarinya apa? Coba menurut Anda kelebihannya di mana, kelemahannya di mana. Dia akan melihat dan bisa menemukan sendiri. Ketika bisa menemukan sendiri, panjenengan sebagai pendamping akan tinggal mensupport apa yang telah ditemukan oleh anak-anak. Atau mungkin masih kurang jeli, panjenengan menambahi apa mungkin yang bagian ini. Oh iya Pak, perlu ini. Oh iya Pak. Itu Bapak Ibu yang kami hormati dalam rangka untuk apa? Akselerasi percepatan kompetensi anak ketika mau masuk ke tingkat lebih tinggi lagi. Jangan seperti kemarin, yang penting lomba dan sebagainya, memenang takdir Gusti Allah. Sejak dulu ya itu kalau menang ya takdirnya Maha Kuasa. Tapi bukan digelindingkan, tetapi perlu didesain bersama-sama. Nah, itulah komposisi pendamping Bapak Ibu. Kami ketika mendampingi di MAN 2 Semarang Bapak Ibu, itu sampai anak pergi ke kami bonceng ke dewe lomba tingkat provinsi dan sebagainya, tingkat kota belum ada. Dan itu kami mewakili dari madrasah waktu itu. Itu Bapak Ibu, kami tahu kompetensi anak, kami kemampuannya kurang. Bagaimana anak-anak yang untuk melakukannya lebih tinggi lagi? Komunikasi yang Anda punya, kakak nggak punya, masih kuliah di mana? Oh di UIN, satunya lagi di mana? Di UNES. Tentang bahasa Indonesia? Oh bagus. Silakan Anda untuk tulisan berkaitan dengan karya komunikasi dengan kakak Anda. Itu namanya pemanfaatan sumber daya Bapak Ibu. Dan sumber daya tadi dokumen pernah juara dulu itu sangat mahal. Cuma kadang kita tidak merasa itu sangat berharga, gitu. Tapi kita tidak merasa Pak biasa-biasa saja Pak. Nah ini oleh karena itu inilah pentingnya dalam KKG Bapak Ibu supaya anak-anak itu bisa terkembang secara maksimal dari capaian kegiatan tahun kemarin. Tidak dari nol lagi atau dari sekarang. Ketika sekarang lebih bagus, nah bisa memprediksi ke depannya itu. Nah setelah Bapak Ibu diambil dari sisi tingkat kota. Bapak Ibu bisa juga melihat ada nggak yang tingkat provinsi. Ketika tingkat provinsi, ini ternyata lokasi jauh sekali. Nah panjenengan bisa ancang-ancang, kemampuan kami itu anak sekian ini.
Kalau saya mau melancarkan sampai ke lebih tinggi ini, saya nggak mampu. Panjenengan akan bernegosiasi, komunikasi dengan teman-teman yang lainnya, mungkin yang punya kemampuan yang lebih itu. Itu Bapak Ibu, namanya panjenengan perencanaan, mempersiapkan berbasis data. Bukan berbasis yang penting nanti apa anak maju dan sebagainya, menang tidak menang, nanti urusan yang Maha Kuasa. Itu panjenengan melangkahkan tapi tidak berdasarkan data yang ada dengan kondisi-kondisi sekarang. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sedikit profesional dalam rangka untuk menyiapkan generasi-generasi, tapi tidak bersifat dari nol, tapi sudah dari cabang-cabang tahun kemarin dan sekarang. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati menyangkut pelatih. Bapak Ibu, ketika anak di tingkat sekarang kecamatan, panjenengan mau meningkatkan di tingkat kota, Bapak Ibu levelnya ditingkatkan sebagai guru. Caranya tadi mencari dokumen-dokumen, kemudian mengukur kemampuan diri. Saya kadang terjadi Bapak Ibu di sebuah sekolah, itu di kecamatan Semarang Utara, yang mewakili itu dari satu sekolahan. Artinya apa? Yang juara satu itu hampir ada 11 juara satu di tingkat kecamatan dari satu sekolahan, karena sekolahnya itu 3 kelas 3 rombel. Tetapi ketika di tingkat kota, karena yang melatih itu masih orang itu, tingkat kota habis semuanya. Orang itu jualan biliar. Karena apa tadi? Level pelatihnya tidak ditingkatkan. Dianggap seperti kemarin. Yang lainnya sudah mempersiapkan. Nah ini Ibu Bapak ya. Jadi bisa dikembangkan. Levelnya misalkan, oh aku kok dari sisi ini kemarin ya kita latih, tapi alhamdulillah kok juara. Nah panjenengan bukan bidangnya, panjenengan bisa mengakses kepada teman-teman yang punya kemampuan di tingkat kota. Kan bisa dari KKG, mungkin yang pelatih di KKG atau jadi juri di tingkat kota. Apa hasilnya misalnya, aduh aku iso rono, piye umpama tak video tak kirim ke, ada masukan apa? Banyak cara. Jadi nanti akan meningkatkan potensi anak, akan meningkatkan, dan juga panjenengan sebagai pelatih pun akan meningkatkan grade-nya, levelnya. Ini Bapak ya, jadi perlu disiapkan ke sana sehingga nanti anak-anak di tingkat kecamatan akan berbeda di tingkat kota. Ketika mau tingkat provinsi pun akan berbeda di tingkat provinsi, baik pelatihnya, pendampingnya maupun anaknya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati menyangkut kejuaraan. Sering kami sampaikan, apa sih hakikat juara? Ini Bapak Ibu, jadi kejuaraan itu pada hakikatnya untuk membentuk karakter. Ini Bapak Ibu, guru, atau kepala sekolah, teman anak-anak, ataupun ke KKG. Jadi berlomba itu sebenarnya membentuk karakter. Karakter apa? Karakter berprestasi. Ciri-ciri karakter berprestasi adalah anak yang sudah bisa melihat kemampuan dirinya dan mengukur kemampuan orang lain, serta untuk terus meningkatkan lebih bagus, lebih baik dengan kemampuan orang lain. Itu namanya karakter berprestasi. Dan itu yang diharapkan. Bukan ketika anakku Pak juara 1, juara 2 itu kan labeling. Jadi ketika anak kita misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, alhamdulillah sudah juara 1, alhamdulillah. Ketika di pengumuman juara 2, alhamdulillah. Ketika dapat pengumuman juara 10, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika dapat nomor 20, alhamdulillah. Itu semuanya juara. Cuma panitia kan ngambil cuma 1, 2, 3 toh. Sebenarnya kalau saya usulkan semuanya juara. Cuma 1 sampai 20 sampai 30 apa-apa. Iya. Nah, maksudnya begini, ketika Anda kok masih, Pak, saya alhamdulillah kok juara 20. Anda juara. Tapi Anda bersyukur, alhamdulillah. Artinya apa? Ketika bersyukur Allah memberikan anugerah yang luar biasa, nomor 20. Kemudian Anda lihat sing nomor 1 sampai 19 seperti apa? Anda cari ketahui, oh ternyata kelebihannya bla 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 bla. Anda mengapa saya ikut nomor 20? Kekurangannya ini. Kemudian Anda berikhtiar meningkatkan supaya bisa nomor 19, 18, syukur sampai nomor 1. Itulah karakter yang dibentuk di dalam sebuah event lomba. Bukan ketika anak itu sudah juara 1. Setelah juara 1, mungkin gurunya alhamdulillah sudah juara 1, wes nang sudah selesai, Pak Guru tugasnya selesai. Itu malah justru bukan namanya juara, hakikat juara. Itu malah termasuk awal kecelakaan sebuah prestasi. Karena apa? Dia sudah merasa puas dari prestasi yang dia raih. Sebenarnya bukan itu di dalam sebuah kompetisi. Dalam sebuah kompetisi yang dicari adalah karakter berprestasi.
dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, bisa mengukur kemampuan di atasnya dan di bawahnya, dan dia akan terus meningkatkan untuk lebih baik, lebih bagus di dalam meningkatkan potensi dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ketika besok anak-anak panjenengan alhamdulillah masuk juara 1, alhamdulillah. Kemudian kok berhenti di situ, kecelakaan awal sudah prestasi. Ketika juara 1, alhamdulillah, berikutnya untuk dipersiapkan pada event yang lebih tinggi lagi. Kelemahannya di mana anak tahu, kelebihannya ada di mana anak tahu, dan mari ditingkatkan yang lebih tinggi lagi sehingga anak-anak itu akan terus meningkatkan potensi dirinya bersama dengan guru pembimbingnya. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan, dan silakan untuk terus dibina, dikembangkan, disemai anak-anak kita sehingga terus berprestasi dan menjadi budaya berprestasi, mensyukuri dirinya dan juga mengakui kelebihan orang lain dan juga melihat kemampuan kekurangan dirinya dan terus berusaha yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi Anda semuanya, anak-anak dan Bapak Ibu yang telah mendampingi anak-anak dan menjadi juara, sehingga anak-anak terus untuk berprestasi yang lebih baik lagi. Dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.